Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah di pertemuan 5 ya. Ini harusnya tulisannya pertemuan 5. Coba kita buka lagi di pertemuan 5. Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan tetap semangat meskipun masih online. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang defensive program. Kita lihat apakah betul itu defensive program, karena itu tulisannya pertemuan 1 ya, harusnya memang tulisannya pertemuan 5. Defensive program ini pokok bahasanya ada 5. Protecting untuk melindungi, assertion, exception, debugging, dan barricade. Lalu dalam pemrograman defensif, ide utamanya adalah melewati error. Maksudnya program ini harus dapat bekerja dengan baik, berjalan dengan sukses tanpa ada errornya. Program juga ketika ada masalah akan dimodifikasi dan dilakukan pengembangan kode-kode yang sesuai dengan kebutuhan. Protecting your program from invalid inputs. Jadi kita harus melindungi program kita, misalkan textbox, dari inputan yang tidak benar. Contoh, nomor telepon tidak boleh diinput dengan huruf. Atau misalkan nama tidak boleh diinput dengan angka. Nah, itu harus dilindungi. Dilindungi dengan bagaimana? Dengan adanya validasi. Makanya data-data itu valid semua, bukan invalid. Program yang baik menggunakan sampah masuk, tidak ada yang keluar. Nah, ini adalah program yang baik, maka errornya sudah bisa tertangani. Lalu semua datanya valid, maksudnya seperti itu ya. Ada 3 cara untuk menangani pembuangan atau sampah ini, maksudnya seperti recycle bin ya. Yang pertama, check the values of all data from external source. Cek nilai semua data dari sumber eksternal atau sumber yang lain. Jadi ketika mengupload lalu ada sampah-sampah ini, maksudnya file-file yang masuk, bisa data yang masuk, bisa data yang dibuang. Nah, ini inputan data. Contohnya kalau kita mendapatkan data dari file atau berupa gambar atau video, nah itu harus diperiksa terlebih dahulu apakah spam atau bukan. Dan harus ada untuk validasinya diizinkan atau tidak. Pastikan juga itu bukan data-data milik si, itu adalah data-data milik si yang punya, misalkan email yang punya si A, maka pastikan itu yang mengakses adalah si A. Lalu jika ada yang dicurigai datanya, nah itu berikan seperti notifikasi pada handphone. Jadi si yang punya tahu bahwa emailnya sedang dipakai oleh orang lain. Makanya ada contoh ketika kita masuk Gmail, walaupun misalkan di handphone atau di tempat lain, di PC, itu akan menimbulkan di handphone itu ada notifikasi ya. Yang kedua, check the value of a routine input parameter. Nah, ini yang harus dikerjakan juga. Jadi mengecek inputan yang sering dilakukan. Apakah inputannya benar atau salah, seperti yang tadi ya, telepon tidak boleh huruf, nama tidak boleh angka. Yang ketiga, decide how to handle bad inputs. Bad inputs ini adalah inputan yang asal-asalan. Jadi misalkan email di input asal-asalan 1, 2, 3, itu harus dicek, harus ada add-nya, harus ada validasinya, harus dengan kode yang terbaik agar si program berjalan dengan mulus. Menggunakan desain iteratif, menulis kode pseudocode sebelum dan memiliki inspeksi desain tingkat rendah adalah semua kegiatan yang membantu untuk mencegah memasukkan cacat.
Nah, desainnya harus interaktif dengan si pengguna. Lalu codingnya juga harus interaktif, harus dapat dipahami oleh si programmer juga aplikasi. Desainnya juga tingkat rendah sederhana, maksudnya tingkat rendah ini jangan terlalu complicated. Ini contohnya bagian dari jembatan terapung, disetel tenggelam dalam badai karena tangki apung dibiarkan terbuka. Mereka terisi air dan jembatan itu menjadi terlalu berat untuk mengapung. Selama konstruksi, lindungi diri Anda dari masalah kecil lebih dari yang Anda kira. Nah, selama pembuatan program kita hindari, walaupun itu error-error kecil akan menjadi masalah yang lebih besar ya. Assertion, pernyataan adalah kode yang digunakan selama pengembangan, biasanya makro rutin atau makro yang memungkinkan suatu program mengecek dirinya sendiri saat dijalankan. Ketika sebuah pernyataan benar, itu berarti semuanya beroperasi seperti yang diharapkan. Ketika salah, itu berarti telah mendeteksi kesalahan yang tak terduga dalam kode. Misalnya, jika sistem menyimpulkan bahwa file informasi pelanggan tidak akan pernah memiliki lebih dari 50.000 transaksi. Nah, berarti ini kode-kode yang digunakan harus memiliki batasan. Jadi misalkan nomor telepon batasannya tadi 13, maka tidak boleh diinputkan lebih dari 13, ataupun nama, ataupun ada nanti pernyataan ataupun catatan, itu harus diberi batasan semuanya. Dan batasan ini berguna untuk melancarkan jalannya program, misalkan batasan data juga. Kalau memang harddisknya kecil, data yang diinput harus terbatas. Pernyataan ini sangat berguna dalam program yang besar, rumit, dan keandalan tinggi. Ya, memang kalau misalnya program terlalu besar pasti akan jalannya lemot. Oleh karena itu, untuk penginputan data itu harus dibatasi. Dan jangan menyiapkan field-field, misalkan nama 100, alamat 500, itu terlalu banyak, akan membuang space. Java example of an assertion, ini contoh Javanya penyebut tidak sama. Argumen pertama 100, penyebut 0 adalah ekspresi boolean yang mengevaluasi ke true atau false. Ini saya rasa tidak terlalu penting ya. Jadi ini Java untuk assertion aja. Mungkin nanti kalian akan belajar di pemrograman PHP. Building your own assertion mechanism. Banyak bahasa memiliki dukungan bawaan untuk pernyataan termasuk C++, Java, dan Visual Basic. Memang ketiga ini ada kemiripannya. Karena bahasanya juga mudah, makanya banyak digunakan untuk programming. Ini contohnya C++ example of an assertion macro. Nah, ini untuk mengecek kalimat yang diinputkan. Exception, pengecualian. Except itu pengecualiannya adalah cara khusus di mana kode dapat meneruskan kesalahan atau pengecualian peristiwa ke kode yang memanggilnya. Jika kode dalam satu rutin bertemu dengan kondisi yang tidak diharapkan dan tidak diketahui bagaimana menangani, kode itu mengeluarkan pengecualian. Pada dasarnya tidak memiliki arti dari konteks kesalahan, dapat mengembalikan kontrol ke bagian lain dari sistem yang mungkin memiliki kemampuan yang lebih baik. Jadi si kode ini adalah dapat mendeteksi kesalahan. Kita memilih bahasa pemrograman yang mudah untuk mendeteksi kesalahan. Jangan misalkan nanti kesalahan si programmer malah bingung, ini salahnya di baris ini, tapi kira-kira salahnya apa ya. Nah, si programmer itu harus mahir, harus sering mencoba program sehingga ketika ada kesalahan dia sudah tahu kesalahannya di mana. Itu exception. Lalu ini exception attribute, ada try catch support. Di C++ ini boleh dipilih, ada yes, yes, yes. Tapi final support no, tidak ada. Lalu what can be thrown. Nah, ini yang paling banyak C++ data type like string or integer. Kalau ini exception class sama dengan Visual Basic. Intinya dari ketiga ini adalah untuk pengecualian, untuk pemakaian bahasa program, maka yang mudah digunakan adalah Java dan Visual Basic karena sama-sama yes ya.
Nah, ini sama-sama yes, ini juga sama-sama no. Ini mirip berdua ini, kecuali yang C++. Good Java example of a class that thrown as exception at the 10 level of abstraction. Nah, ini contoh untuk membuat kelas dan membuat si function atau method text ID diberikan hak akses yaitu public. Standardize your project use of exception. Nah, standarisasi proyek yang menggunakan pengecualian. Nah, itu dapat dibakukan, kalian harus punya standar. Jika memakai C++, bisa beragam jenis objek, data, dan pointer sesuai dengan standarnya. Untuk kompatibilitas dengan bahasa lain, hanya untuk melempar hanya objek yang berasal dari kelas dasar pengecualian. Jadi, C++ ini bisa dikompatibelkan dengan bahasa pemrograman lain. Yang kedua adalah menentukan kondisi khusus. Nah, ini C++ juga bisa menentukan untuk pemakaian cache untuk melakukan pemrosesan kesalahan secara lokal. Jadi dia akan menangkap errornya sendiri. Yang ketiga adalah kodenya diizinkan untuk mengeluarkan pengecualian yang tidak akan ditangani secara lokal. C++ ini selain menangani secara lokal juga secara eksternal ya. Lokal itu kan di dalam function atau kelasnya sendiri, maka secara eksternal juga dia dapat memperbaiki sendiri. Pengecualian beberapa bahasa pemrograman telah mendukung pengecualian selama 5-10 tahun atau lebih. Beberapa programmer menggunakan pengecualian untuk menangani kesalahan hanya karena bahasa mereka menyediakan mekanisme penanganan kesalahan tertentu. Jadi memang beberapa bahasa pemrograman ada penanganan kesalahan, ada juga yang typo terus balik lagi sendiri, ada juga yang harus kita betulkan ya. Lalu menangani masalah ini adalah contoh klasik dari bahasa pemrograman. Semua bahasa pemrograman pasti punya kesalahan kalau kalian sedang ngoding. Nah, itu adalah masalah lama ya. Tapi lihat lagi dari softwarenya apakah bisa menangani error tersebut dan tepat untuk keerorannya sehingga si programmer memahami ataupun tidak. Debugging aids. Ini setiap bahasa program ada debugnya ya. Debug itu adalah mendeteksi keeroran. Yang pertama adalah use offensive programming. Use offensive berarti program ini benar-benar ofensif ya. Jadi benar-benar dapat dikembangkan dan dipulihkan. Lalu ada error lognya. Yang kedua, plan to remove debugging aids. Nah, ini bisa merencanakan sampai memindahkan si error yang tadi. Jadi kalau misalkan error, bisa ada pilihan mau menghapus atau mengganti, contohnya di Java tadi ya. Barricade your program to contain the damage caused by error. Strategi penahanan kerusakan mirip dengan yang memiliki kompartemen terisolasi di lambung kapal. Jikalau kapal menabrak es dan muncul membuka lambung, kompartemen itu akan mati dan sisa kapal tidak terpengaruh. Menggunakan firewall di sebuah gedung. Jadi ini untuk menangani error dia menggunakan firewall agar tidak banyak kerusakan. Lalu bagaimana agar si program itu aman dari error? Maka juga harus dipasang seperti firewall ya untuk menangani kerusakan. Jadi ada notifikasi ke programmer bahwa misalkan program ada yang rusak ataupun tidak. Jadi programmer dapat dengan sigap untuk memperbaikinya. Nah, ini ada soal pertemuan 5. Silahkan dikerjakan nomor 1, nomor 2. Lalu nomor 3, nomor 4. Yang terakhir adalah nomor 5.
Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang, bisa dijapri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.